warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat hidayah serta nikmat sehatnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dengan kegiatan hari ini. Oke, mungkin semuanya belum tahu saya nih. Perkenalkan, nama saya Nur Haida. Saya petugas gizi Puskesmas Ugotua. Jika ada yang adik nanti ingin tanyakan apa itu gizi, tablet tambah darah, bisa tanya, bisa hubungi saya. Dijelaskan tentang pergaulan bebas di sekolah. Biasa ada kakak-kakak tidak yang memberikan materi apa itu pergaulan bebas. Pernah? Kalau narkotika? Tidak pernah. Oke, di sini lanjut. Stunting itu stunting gagal tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Dia pendek. Contoh, kalau dia umur 1 tahun, minimal tingginya balita itu 75 sama laki-laki. Kalau perempuan itu dia 74. Jadi kalau ada di sini anak SMA, kalau tingginya cuma 145 berarti dia itu stunting, perempuan. Kalau laki-laki dia normalnya 160. Kalau kelas 1 SMA itu masuk SMA. Itu masuk SMA berarti kalau ada di bawah 160 dia dikategorikan stunting. Stunting itu pendek. Jika jadi ibu, kita tidak kekurangan HB karena faktor stunting itu kekurangan HB di masa kehamilan. 3, rendahnya akses sanitasi. Ini kebanyakan di sini kan sanitasinya tidak bagus. Stimulasi psikolog tahu tidak? Psikolog itu artinya kurang kita beredukasi sama petugas kesehatan. Psikolog, contoh kita stres, kebanyakan stres akibat pelajaran. Kalau ibu rumah tangga stres karena mengasuh anak dengan faktor ekonomi. Karena ada biasa itu pernikahan dini. Contoh pernikahan dini. Dia belum siap jadi seorang ibu, tapi dia sudah punya anak. Kenapa? Dia masa sekolahnya itu pergaulannya bebas. Jadi akhirnya terjadilah kecelakaan. Penyesalan itu tiada di depan. Jadi makanya pikirkan baik-baik. Tidak seindah yang adik bayangkan itu pernikahan terlalu cepat. Alangkah bagusnya adik itu pikirkan bagaimana masa depan. Jangan dulu pikir pacaran. Faktor penyebab stunting itu juga dipengaruhi oleh pekerjaan ibu. Pekerjaan ibu contoh kayak saya, kantoran. Bisa saja saya terlantar toh kalau tidak ada yang jaga. Makanya bisa menyebabkan 50% anaknya pendek. Makanya bisa dicegah dari remaja putri, yaitu diberikan pemberian tablet tambah darah. Di sini ada tidak yang pernah minum tablet tambah darah? Yang tidak ada? Adakah yang tidak pernah sama sekali minum tablet tambah darah dari SMP kelas 1? Bukan sama laki-laki nih, perempuan. Dia mau beli ikan, tiada uangnya. Makanya anaknya cuma biasa makan Indomie itu biasa dibagi-bagi 4 karena faktor ekonomi. Biasanya di dalam rumah itu ada banyak rumah. Contoh, di dalam satu rumah itu ada 4 kakak. Saudaranya kita kawin, tapi di rumah itu kita kumpul satu keluarga. Itu yang menyebabkan stunting. Kenapa? Mungkin beda pendapat atau berselisih lah. Itu yang dinamakan jumlah anggota rumah tangga terlalu banyak. Menambah kue, bukan susu. Karena daya pikirannya yang belum paham apa itu jadi ibu rumah tangga. Kedua, pemberian ASI eksklusif. Ada tidak di sini tahu apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif
eksklusif adalah ASI yang diberikan pada bayi 0 sampai 6 bulan ASITO, bukan dicampur-campur dengan air putih. Di sini kan calon ibu nih, kalau nanti adik-adik sudah berkeluarga, sudah punya bayi, tolong jangan dibantu dengan susu formula. Pusing, di mana beli susu formula, karena biasa ASI itu kan belum keluar, ASI itu biasanya 3 hari. Makanya orang tuanya pusing. Bagaimana caranya anak ini supaya diberikan susu secepatnya. Padahal bayi itu sebenarnya bisa tahan sampai 3 hari. Dia 1 tetes diberikan sama bayi itu bisa tahan 24 jam. Tahu tidak 1 tetes? Itu kekebalan daya tubuh. Dia lebih tinggi kekebalan tubuhnya daripada vaksin. Tahu tidak vaksin? Tahu toh? Biasa disuntik di SD itu, campak. Nah, itu lebih tinggi daya tahan tubuhnya ASI eksklusif daripada vaksin. Oke, lanjut. 7 sampai kelas berapa? 15. Itu diberikan tablet tambah darah dia diminum berapa kali? Ada yang tahu di sini berapa kali diminum dalam sebulan? Itu tablet tambah darah diminum 1 minggu 1 kali. Contoh ini hari Selasa. Kalau kita minum hari ini, berarti hari Selasa minggu depannya kita minum. Itu diminum pada saat mau tidur. Kenapa disarankan pada saat mau tidur? Karena efek sampingnya mual. Makanya dia bagus diminum pada saat mau tidur. Baru tinjanya itu warna hitam. Jadi adik-adik di sini jangan kaget pada saat besoknya kita BAB, warna tinjanya kita itu warna hitam. Itu efek samping tablet tambah darah. Seperti peningkatan akses air bersih. Contoh, kalau kita mandi itu harusnya air yang bersih kan. Tapi di sini Dampar Utara masih ada yang tidak menggunakan air bersih, seperti air yang air yang di Balarua ini. Dia sudah di situ BAB, sudah di situ juga ambil airnya, sudah di situ juga mandi. Contoh, buang air besarnya cuma di pinggir pantai. Usahakan buang air besarnya di WC. Kalau tidak ada WC, ada kan WC umum. Itu bisa digunakan, asal jangan buang air besar sembarangan. Sanitasi lingkungan, ini sanitasi lingkungan ini maksudnya lingkungan PHBS. Tahu PHBS? Apa PHBS? Pintar. Kalau PHBS apa semua saja? Apa itu anemia? Anemia itu kekurangan hemoglobin dalam darah. Bukan karena tensi di darah dalam tubuh kita. Contoh HB-nya kita cuma 8. Kenapa bisa HB-nya kita kurang? Karena sering begadang. Apalagi kalau kita menstruasi itu sebenarnya harusnya minum tablet tambah darah. Dulu jika kita kekurangan HB. Contoh di sini pernah tidak yang diperiksa HB-nya di bawah 10. Ada yang biasa kalau petugas puskesmas turun di puskesmas itu ambil darahnya. Ada di sini pernah HB-nya cuma di bawah 10? Ada kan? Apalagi kayak di rumah, usahakan kalau kita nanti jadi rumah tangga, sediakan itu obat seperti paracetamol. Paracetamol itu obat dari segala penyakit, contoh sakit kepala, sakit gigi, sakit perut. Tablet tambah darah itu juga harusnya ada, apalagi kalau kita remaja putri, apalagi kita menstruasi harus minum tablet tambah darah. Berikan tablet tambah darah sama remaja putri 1 kali 1 minggu. Itu untuk pencegahan stunting. Karena kalau kita nanti hamil, jangan sampai kita kekurangan HB. Kalau kita nanti hamil kekurangan HB, bisa saja anaknya kita lahir BBR. Apa itu BBR? Berat bayi lahir rendah. Dia lahir harusnya 3, normalnya itu 2,5, tapi anaknya lahir cuma 2,2. Untuk mencegah stunting itu yaitu pernikahan dini. Kenapa saya wanti-wanti pernikahan dini? Karena remaja itu pasti prioritasnya kita situ sudah melonjak.
itu sudah paling gencar-gencarnya. Makanya adik-adik, kalau boleh saranku, jangan dulu pikirkan apa itu cinta yang romantis, apa pergaulan bebas. Makanya ini hari saya mau materi stunting, karena salah satu penyebab stunting itu yaitu pernikahan. Jadi, tolong adik-adik bayangkan dari sekarang kalau saya pacaran dulu, terus saya terjadi kecelakaan atau penyebab dari pergaulan bebas, bagaimana ke depannya? Teman-teman saya sudah sukses jadi bidan, jadi guru, sedangkan saya cuma jadi ibu rumah tangga yang mengurus anak, yang sudah ada di keluar ingusnya, sudah ada diminta makan. Ibu-ibu tidak stres tidak? Karena itu saya bilang tadi, kalau kita jadi ketemu sama teman yang sudah sukses, tidak malu kan? Kita sudah jadi ibu yang di rumah cuma mengurus anak, temannya kita ketemu di posyandu, ketemu di sekolah, sudah jadi guru, sudah ada yang kerja di bank. Pasti adik-adik mau jadi begitu sukses kan? Ini juga satu dampaknya kenapa banyak perceraian, karena itu pernikahan dini. Dia belum mengerti apa itu tentang rumah tangga, jadi berumah tangga. Dia masih mau bebas, tapi dia sudah berumah tangga. Yang bergizi, bukan mie instan, bukan junk food, bukan minuman apa? Seperti teh botol, ale-ale, apa lagi? ORF, pintar. Apa dampak ORF? Itu juga dampaknya ginjal. Tahu ginjal? Kenapa kasus ginjal itu meningkat? Karena pola hidup sehat. Makanya biasa itu dari Kesling, biasa kantin itu dipantau bagaimana supaya jajanannya itu sehat. Tidak ada minuman seperti ORF, seperti vitamin, ale-ale. SMP kelas 1, ada SD. Misalnya tensinya di atas 120, karena kenapa? Pola hidupnya yang tidak sehat, suka makan mie goreng. Mie goreng itu tinggi MSG-nya, di garamnya terlalu banyak. Pola hidupnya yang tidak bagus. Makanya dia masih anak-anak sudah tinggi tensinya, ada yang sudah tinggi gulanya, padahal pola hidupnya yang tidak bagus. Sama sekali itu tanda-tanda stunting. Tanda pubertas terlambat. Nah, pubertas terlambat, ini maksudnya pubertas terlambat SMA, dia belum ada rasa pubertas itu. SMA dia sama sekali belum pubertas, itu dimaksud ya. Pertumbuhan melambat. Nah, contoh pertumbuhan melambat. SMA dia masih tingginya ada cuma 140, apalagi laki-laki. SMA kelas 1 tingginya harusnya 150, 155, 156 atau 160. Tapi di sini ada yang saya lihat stunting, tapi tidak semuanya. Wajah tampak lebih muda dari usianya. Nah, tahu ada dia kayak ucok baba? Itu kayak dilihat masih anak-anak toh? Itu pembagian kimia, apalagi kimia tentang derajat. Jadi otaknya kita itu tidak sanggup menerima materi yang sesuai pembelajaran dengan umurnya kita. Dia cuman yang tahunya itu dia cuman kayak dasarnya saja, seperti tambah-tambah pelajaran matematika yang harusnya sudah SMA, dia belum pahami keterlambatan itu karena stunting. Makanya stunting itu gencar-gencarnya pemerintah supaya tidak ada lagi di tahun 1945 itu tidak ada namanya stunting. Bagaimana caranya di tahun 2045 itu di tahun 2045 itu tidak ada sudah namanya stunting. Kehidupan yaitu hari di mana kita hamil dalam kandungan itu, dari 1 hari dalam kandungan sampai dia lahir, itu namanya 1000 hari pertama kehidupan. Tahu sudah deh? Jadi kita kan calon ibu nanti, usahakan kalau kita nanti sudah jadi ibu, kita dapat asupan gizi yang seimbang. Ibunya
Artinya pengetahuannya itu SDM-nya tidak bagus. Contoh pola asuhnya, anaknya cuma dikasih susu cap nona karena faktor ekonomi. Mungkin dia pikir susu cap nona itu susu. Padahal itu sama dengan gula pasir. Itu sama dengan gula, bukan susu. Itu tambahan kue. Yang bagusnya itu ASI eksklusif. Makanya saya bilang, kalau nanti adik-adik jadi ibu, usahakan anaknya diberikan ASI eksklusif. Maksudnya anak 7 sampai 23 bulan itu dia mendapatkan makanan asupan gizi yang seimbang. Contoh sayur, susu, buah-buahan. Bukan cuma nasi tok di. Kalau kita nanti jadi ibu, jangan berikan pada anaknya cuma nasi dengan sayur. Padahal seharusnya itu ada telur, ada sayur, ada buah-buahan dengan susu. Itu namanya gizi seimbang. Sanitasi yang layak. Ini yang saya maksud tadi, mengelola air bersih itu air yang mengalir, air yang bersih. Bukan air yang di kuala itu yang sudah tercampur dengan tinja atau kotoran orang, itu pakai lagi. Dengan buang air bersihnya sembarangan. Contoh cuma di pinggir pantai. Bersalin dengan dokter atau bidan, pokoknya supaya ditahu dia tidak hepatitis kah, itu. Pemberian imunisasi lengkap. Kalau ibu nanti, kalau adik nanti jadi ibu, usahakan anaknya itu kena imunisasi lengkap. Dia dari umur 0 sampai 9 bulan. Pas 1 tahun 6 bulan dia tinggal campak lanjutan sampai nanti SD. Merokok itu perilaku hidup tidak sehat deh. Karena kenapa? Yang bahayanya rokok itu perokok pasif dengan aktif. Kita kan aktif. Yang pasif itu yang di dekatnya kita. Yang parah itu pasif. Yang di dekatnya kita yang sebarkan asapnya, orang yang terima. Jadi yang terdampak itu yang pasif, yang dekatnya kita. Makanya kita kena ISPA, infeksi saluran pernapasan. Nanti calon ayah, kalau nanti sebenarnya kalau habis merokok itu tidak boleh gendong bayi. Kalau kita habis merokok itu harusnya mandi, umur, ganti baju, karena bayi itu rentan terkena ISPA. Jangan pikir sudah merokok ambil anaknya, padahal sudah itu yang bikin ISPA. Itu dampaknya merokok, tidak bagus. Tambah darah. Silakan. Ada yang mau bertanya? Apa dampak negatif pernikahan dini? Silakan tanya. Ada tidak yang mau bertanya? Masih semangat tidak? Masih ada materi 1 tentang narkotika? Semangat? Karena ada yang saya lihat sudah mengantuk. Saya perkenalkan nama saya Andi Jawari AMDF, biasa dipanggil Andi. Yang anak-anak di sini pernah ada tahu kalau dengan saya? Ya, untuk persingkat langsung saja pada materi yang akan saya bawakan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan angka pernikahan tertinggi dominasi oleh remaja usia 15 sampai 14 tahun, 14 sampai 15 tahun, kayak SMA ini. Jadi kayak data Kabupaten Tolikoli itu kasus narkotika di wilayahnya terdapat 31 kasus di tahun 2024. Serta memusnahkan 6.256 kg narkotika. Bahaya narkoba itu dia salah satunya dia biasa stres, dia biasa bicara sendiri. Kalau sudah ada temannya yang begitu bicara sendiri, sudah termasuk dia narkoba. Apalagi komik. Biasa ada juga di sini yang suka cium baunya bensin, terus yang dihirup itu termasuk juga. Pemfox ada di sini yang merokok, ada Alif. Itu semua bukan cuma nanti pengguna sabu-sabu, dia tidak.
tentang baru bahaya juga narkoba kalau sudah tidak ada uangnya untuk beli itu kayak sabu-sabu, dia ambil darahnya itu yang dia hirup. Makanya tuh kalau ada yang mau cari-cari steroid atau suntik itu biasa dia gunakan untuk ambil darahnya, itu yang dia hirup. Itu my FF, apa itu FF? Ya, itu semua termasuk. Nah ini semua macam-macam jenis-jenis narkoba dan narkoba kayak obat juga tuh. Kayak juga kayak minum paracetamol banyak sampai akhirnya juga dia ini dia untuk anunya ekstasi itu dia senang percaya diri. Biasa kalau ada teman-temanmu kalau dia di kelas pendiam, pas sementara dia ada disuruh sama gurumu atau temanmu suruh dia kayak pemaparan di depan, nggak percaya diri, baru tiba-tiba percaya diri, itu termasuk berarti dia ada konsumsi begini. Kalau yang orang dapat di yang berobat biasa ada begitu keluhannya. Kalau sudah minum yang over, dia biasa nafsu makannya sudah tidak ada, apalagi main game. Nah, sudah dilupa makan toh, baru berkeringat terus. Kalau dia itu ekstasi, baru tidur. Biasa dia malam dia aktif sekali, paginya dia baru tidur, dia kayak ibaratnya relawan. Aktivitas, paginya dia baru tidur. Baru sama juga kayak tadi, yang baru hilang nafsu makannya juga. Kalau dia sabu-sabu, udah sabu-sabu itu, dia kalau boleh dihindari. Minum air, yang kayak kahit lem, bensin, pusing, gemetar, kerusakan otak atau ginjal, itu semua deh. Kalau bensin, biasa kan ada yang suka cium-cium bensin toh, itu nggak bagus dia untuk kesehatan. Biasa kalau yang sudah over dia sampai mimisan. Kalau bahit lem, dia mandi, baru matanya kayak agak mengantuk, itu termasuk ini juga. Baru banyak saya sudah tadi yang saya bilang, kalau sudah tidak ada uangnya beli sabu-sabu tuh, dia iris-iris akhirnya lengannya akhirnya itu darahnya. Baru emosinya meningkat, sudah mau dia lawan semua orang. Kalau dia sebentar ini selalu mengurut di kamar, di tempat-tempat gelap, dia tuh selalu menyendiri dah. Dampak penyalahgunaan narkoba ini kayak kejang-kejang, halusinasi, kayak yang sebelah tadi, sering sakit kepala, muntah-muntah. Baru biasanya kalau dia biasa juga tertular kalau kayak dia kalau dari sosial untuk narkoba, mental, antisosial dan usilah, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Kalau boleh itu yang namanya narkoba dijauhi. Di narkoba. Baru kedua, menciptakan lingkungan bersih narkoba, melaporkan bila ada peredaran narkoba di lingkungan sekolah, menyampaikan pesan-pesan anti narkoba dalam setiap pertemuan atau kegiatan, membantu teman yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Nah ini tips bebas narkoba. Tingkatkan iman. Biasa sudah dia pukul orang tuanya, kan biasa banyak di sosial media dilihat begitu, kalau dia minta sesuatu nggak dikasih sudah memberontak sama orang tuanya.
baru belajar kata tidak kalau ditawarkan dan sesuatu sama orang lain toh jangan diterima. Kalau boleh tidak kendati berkelahi kok di situ jangan dihindari. Mending tidak ada teman daripada terganggu anunya toh kejiwaannya. Ada yang ditanyakan deh tentang narkoba, tentang narkoba. Hah? Atau mau ditanya tentang atau ada yang suka itu kayak cium-cium bensin, coba kasih reda anunya, gimana caranya bakasi hindari. Ada yang mau ditanyakan? Saya Azura selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memangku acara. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.